Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali, saya Adit X Guero kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit X Guero channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal X Guero. Di konten Ramal X Guero kali ini, saya akan kembali untuk membahas tentang Verrell Bramasta. Di video yang lalu kita lebih sering membahas tentang asmaranya, tapi kali ini saya akan geser ya, jangan ngomongin asmara terus ya. Kita akan mencoba untuk memprediksikan kira-kira bagaimana karir dari Verrell Bramasta di tahun 2022. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan buat teman-teman semua yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit X Guero channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita akan mulai saja pembahasan kita hari ini tentang Verrell Bramasta. Seperti biasa, saya sudah menyiapkan satu deck kartu tarot dan akan kita acak terlebih dahulu. Sembari mengacak, tidak lupa saya ingin mengingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang ingin diramalkan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh tentang asmaranya, ataupun kalian ingin konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya tentang karirnya seperti ini ya, ataupun asmara kalian, ataupun keuangan kalian, kesehatan kalian, langsung aja DM Instagram saya di @aditx_xguero. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena ini adalah konsultasi yang berbayar. Oke, langsung aja kita akan mulai mengambil kartu yang pertama. Ini dia kartu yang pertama. Di sini ada kartu King of Pentacles. Di kartu yang pertama ini terlihat ada seorang raja yang duduk di kursi yang besar ya, seperti singgasana, sambil memegang sebuah koin emas berlambang bintang. Dan di kartu yang pertama ini saya lebih melihat bahwa karir dari Verrell Bramasta sepertinya masih akan seperti yang dahulu kala. Dalam arti ya, ini dalam arti bahwa Verrell Bramasta masih akan tetap ada di hati para penggemarnya, bahkan akan mendapatkan penggemar-penggemar yang baru lainnya. Karena di kartu ini saya juga melihat bahwa Verrell Bramasta ini sudah memiliki seperti aura ataupun juga memiliki karisma tersendiri sebagai seorang public figure, apalagi public figure yang masih muda ya, kemudian juga tampan, gagah, dan pastinya memiliki cerita tersendiri, apalagi kisah asmaranya dengan Natasha Wilona yang baru-baru ini mengemuka kembali karena mereka berdua digosipkan balikan ataupun juga masih memiliki perasaan yang sama. Jadi bumbu-bumbu seperti itu sepertinya akan memberikan dampak yang positif juga untuk karir dari Verrell Bramasta. Jadi kalau misalkan ada teman-teman ataupun penonton yang mengatakan, loh kok sama aja seperti yang dahulu, maksudnya gimana nih? Maksud saya adalah di tahun yang lalu saya melihat karisma dari Verrell ini semakin naik ya, semakin naik. Dan di tahun ini saya lihat karisma ini akan semakin naik lagi. Jadi saya rasa tentang kepopuleran, kemudian juga tentang bagaimana karirnya di dunia entertain Indonesia, saya rasa tidak akan mengalami penurunan yang drastis. Jadi Verrell Bramasta masih ada di tempat yang semestinya, bisa dibilang seperti itu. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang kedua. Ini dia. Ya, ini dia kartu yang kedua. Muncul kartu yang berlambang tongkat kayu. Dan di kartu yang kedua ini saya lebih melihat bahwa akan banyak tambahannya, tambahan dari para fans tentunya. Di kartu yang pertama tadi saya mengatakan bahwa sepertinya akan ada sesuatu yang menjadi sebuah magnet tersendiri untuk para netizen ataupun para penonton di seluruh Indonesia atau bahkan yang ada di luar negeri, khususnya para teman-teman yang ada di luar negeri ya, teman-teman Indonesia yang ada di luar negeri, karena ada juga yang merantau dan lain sebagainya yang bahkan mengikuti perkembangan idolanya, termasuk dari Verrell Bramasta. Jadi daya tarik Verrell Bramasta ini akan mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Daya tarik itu akan seperti menjadi magnet tersendiri
siapa yang tidak mengenal Feral itu nantinya akan mengenal dia. Entah akan ada momen seperti apa, tapi pastinya ini seperti memberikan indikasi dan juga tanda-tanda bahwa Feral ini memiliki sesuatu yang mungkin akan membuat daya tarik tersendiri, kemudian juga memberikan sesuatu yang berbeda di dunia entertain Indonesia. Jadi akan lebih banyak orang-orang yang akan mengenal Verrell Bramasta, dan di sini lebih condong kepada sesuatu yang positif, dan juga akan ada banyak hal yang mungkin ini adalah sesuatu yang baru dari Verrell Bramasta. Jadi kita tunggu saja seperti apa. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga, kartu yang terakhir ya. Ini dia. Ya, di sini muncul kartu yang berlambang pedang ya. Jadi ketiga kartu tadi ya, ataupun dua kartu yang sudah keluar tadi itu memiliki lambang sendiri-sendiri. Ada lambang koin emas, lambang tongkat, dan di sini muncul lambang pedang. Dan di sini terlihat ada seseorang yang sedang diikat dengan posisi mata tertutup. Dan di kartu yang ketiga ini saya lebih melihat bahwa kita akan melihat sesuatu yang benar-benar berbeda, sesuatu yang menurut kita adalah wah, ini ternyata Verrell Bramasta memiliki sesuatu yang seperti ini. Ternyata ada sebuah kejutan dari Verrell Bramasta, dan mungkin orang-orang itu tidak akan menyangka bahwa sosok dari seorang Verrell Bramasta itu akan seperti ini, akan melakukan hal yang seperti ini, ataupun juga ada berita yang menghebohkan dan juga yang bersangkut pautkan dengan Verrell Bramasta. Dan di sini sepertinya masih akan tarik ulur ataupun juga masih ada cerita tersendiri dengan seseorang yang saat ini digosipkan dekat dengan dia, ataupun juga masih ada hubungan ya dengan dia. Mungkinkah itu Natasha Wilona ataupun orang lain, tapi di sini saya lebih melihat bahwa akan ada orang yang benar-benar memberikan dampak yang positif kepada Verrell Bramasta. Di sini lebih kepada bahwa apabila mereka itu bergabung dengan Verrell, ataupun juga ada kombinasi ya antara beberapa orang yang mungkin akan collab dengan Verrell ataupun juga kerjasama dengan Verrell, itu akan memberikan dampak yang positif. Jadi ini seperti indikasi bahwa mungkin akan ada project, entah itu sinetron ataupun series ataupun film dan lain sebagainya, yang melibatkan Verrell dengan orang lain ya. Orang lain dalam arti ini adalah orang yang benar-benar memberikan pengaruh yang cukup besar kepada Verrell, sehingga project yang mereka bintangi itu akan memberikan dampak yang positif juga untuk Verrell, sehingga akan makin melambungkan nama Verrell. Dan apabila kita ambil kesimpulan dari ketiga kartu yang keluar ini ya, 1, 2, dan 3, ketiga kartu ini memiliki lambang yang berbeda-beda, tapi tidak masalah, karena di kartu yang pertama tadi saya melihat bahwa Verrell masih akan ada di tempat yang sama. Tempat yang sama dalam arti adalah masih ada di hati para penggemarnya, bahkan di hati para penggemarnya, dan juga akan ada sesuatu yang membuat orang yang mungkin tidak mengenal Verrell itu akan menjadi mengenal dia. Jadi akan ada hal-hal yang membuat Verrell itu lebih banyak diberitakan, sehingga juga membuat orang-orang yang mungkin mengikuti dunia entertain Indonesia itu jadi tahu seluk-beluk dari Verrell Bramasta itu seperti apa. Tapi di sini diberitakannya dalam sesuatu yang positif ya, konteksnya positif. Dan di kartu yang ketiga saya melihat bahwa akan ada momen di mana Verrell itu bekerja sama dengan mungkin seseorang ataupun beberapa orang yang nantinya akan seperti mendorong Verrell ini akan naik lagi popularitasnya. Jadi di tahun 2022 ini masih akan menjadi sebuah tahun yang menjadi perkembangan ataupun juga kawah candra di muka seorang Verrell Bramasta yang semakin memperkuat karisma, kemudian juga memperkuat aura kebintangannya ya, karena usianya juga masih muda dan juga masih memiliki banyak waktu, tapi masih tetap ya nampak bagaimana tingkat kedewasaannya, bagaimana dia itu bisa memberikan respon kepada para penggemarnya, dan juga
di sini juga lebih melihat bahwa karir dari Verrell ini akan cenderung bagus di tahun 2022 ini ya. Jadi doakan saja yang terbaik untuk Verrell Bramasta, baik dari karirnya ataupun juga asmaranya ataupun hal yang lainnya. Apa yang dia cita-citakan, apa yang dia inginkan, semoga didengar oleh Tuhan dan juga dikabulkan ya. Sebagai para fans ataupun para netizen yang mengidolakan Verrell Bramasta, doakan saja yang terbaik karena doa kalian semua pastinya akan bermanfaat untuk Verrell Bramasta. Dan mungkin di episode selanjutnya saya akan memprediksikan bagaimana karir dari Natasha Wilona, karena menurut saya kurang elok rasanya kalau misalkan kita ngomongin Verrell nggak ngomongin Wilona. Sebaliknya kalau kita ngomongin Wilona nggak ngomongin Verrell, itu kayaknya ada sesuatu yang berbeda ya. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Dan akhir kata, saya Adit Esboro mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.